Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Mari kita bangkit berdiri, kita awali perayaan Ekaristi kita pada sore hari ini. Ya Tuhan, kami datang meskipun hati gersang, karena kami bersalah semua. Pada Dikau, pada teman, pada kawan serta lawan, karena kami bersalah semua. Di dalam sikap benci dan hasrat cinta diri, pantaskah kami menghadap padamu tanpa maaf, tanpa berkah, tanpa ampun yang melimpah? Pantaskah kami menghadap padamu? Dalam perayaan Ekaristi sore hari ini, kita mohon keselamatan, kebahagiaan, dan kehidupan kekal untuk saudari-saudara kita berikut ini: Yosef Ruby Fonda, Mikael Go Chekien, Phung Pu Ching, Chin Indri Tanwil, Paulus Yap Lieng Hing, Maria Angelika Tanwil, Amelia Wei, Maria Bernadette Saudata Tanir, Gojohan Haryadi, Stefanus Asis Tahir, Fransiskus Asisi Cahyadi Wijaya Muhtahir, dan juga bagi Ibu Selvia Leongadi dan siapa saja saudari-saudara kita yang telah meninggal dunia. Juga kita mempersembahkan dalam Ekaristi ini Pastor Martinus Solon dan Pastor Yeremias Doki yang merayakan hari ulang tahun mereka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Saudari-saudara yang terkasih, bersama seluruh gereja hari ini kita merayakan Hari Minggu Prapaskah yang kelima. Bacaan-bacaan hari ini mengingatkan kita, mengajak kita untuk berani mengorbankan diri, untuk berani memberikan diri kita, berani mati untuk dosa, hidup dalam Kristus untuk kebaikan, keselamatan diri kita, sesama, dan terutama apa yang menjadi pokok perhatian kita selama masa Prapaskah ini untuk Gereja Lokal Keuskupan Agung Makassar, untuk kebaikan alam semesta. Yesus telah disalibkan untuk kita. Ia ditinggikan dari bumi untuk menarik semua orang kepadanya. Semoga pengorbanannya tidak sia-sia. Oleh karena itu kita diajak pula untuk meninggikan Tuhan, merendahkan hati dan diri kita, sambil mengajak semua orang menatap pada Dia yang ada di salib, memohon ampun, memohon belas kasihan, untuk tiba saatnya kelak kita merayakan sukacita Paskah dengan penuh kegembiraan. Saudari dan saudara, marilah di awal perayaan ini kita menyadari kerapuhan, kelemahan, kekurangan, dan dosa-dosa kita, agar kita layak merayakan misteri suci ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati, agar dapat menghasilkan buah melimpah.
kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah Putra Allah yang belajar menjadi taat dalam penderitaan untuk menjadi pokok keselamatan kekal bagi mereka yang taat kepadamu. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah pelaksanaan perjanjian Allah yang baru, di mana Allah mengampuni kejahatan umat-Nya dan tidak akan mengingat lagi dosa-dosa mereka. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah memperbarui perjanjian-Mu dengan kami dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu. Ia datang ke dunia dan mengorbankan hidupnya di kayu salib untuk menggenapi karya penyelamatanmu. Kami mohon, semoga kami tidak menyia-nyiakan pengorbanannya itu dengan senantiasa membarui hidup kami. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Yeremia. Beginilah firman Tuhan. Sungguh akan datang waktunya, aku akan mengadakan suatu perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka ketika aku memegang tangan mereka dan membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu sudah mereka ingkari, meskipun akulah Tuhan yang berkuasa atas mereka, sabda Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, sabda Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku, dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, "Kenallah Tuhan," sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku, sabda Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan takkan lagi mengingat dosa mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Ciptakanlah hati
kasih setiamu. Menurut besarnya rahmat-Mu, hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah, dan baruilah semangat yang teguh dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus daripadaku. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah. Berilah aku sukacita karena keselamatan-Mu, dan teguhkanlah roh yang rela dalam diriku. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang durhaka, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah. Sabda Allah dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, dalam hidupnya sebagai manusia, Kristus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Akan tetapi, sekalipun anak, Kristus telah belajar menjadi taat. Ini ternyata dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah mencapai kesempurnaan, ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Kita bangkit berdiri. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Siapa saja yang melayani aku, ia harus mengikuti aku, sabda Tuhan. Di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada.
Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Di antara orang-orang yang datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas, dan berdua mereka menyampaikannya pula kepada Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Telah tiba saatnya Putra Manusia dimuliakan. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Siapa saja yang mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa saja yang membenci nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Siapa saja yang melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Siapa saja yang melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan aku katakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, mulialah namamu." Lalu terdengarlah suara dari surga, "Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi." Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarnya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, "Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana caranya dia akan mati. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih, selamat sore. Hari ini kita memasuki pekan Prapaskah yang kelima, hari Minggu Prapaskah yang kelima. Setelah minggu lalu kita merayakan hari Minggu Prapaskah yang keempat, hari Minggu Letare atau Sukacita. Pada minggu ini yang dalam tradisi gereja dikenal sebagai Minggu Sengsara, kalau kita pernah membaca atau nanti coba buka di internet, kalendarium liturgi gereja Katolik tradisional, Minggu Prapaskah kelima dikenal sebagai hari Minggu Sengsara yang pertama. Dan kesengsaraan itu, kesengsaraan Tuhan nampak dari simbol-simbol yang kita lihat. Kemuliaannya itu seolah-olah tersembunyi. Itu nampak dari salib yang diselubungi dan juga patung Tuhan serta patung-patung orang kudus
yang menjadi simbol kemuliaan Tuhan itu diselubungi. Dan itu menjadi sebuah pengingat bagi kita bahwa sengsara Tuhan semakin dekat. Maka dari itu, sengsara Tuhan semakin dekat, kita diajak untuk semakin bertobat, semakin membarui diri. Saudari-saudara yang terkasih, dalam Injil tadi kita mendengar bagaimana Yesus pada saat-saat menjelang kematiannya, ia berkata, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Kata-kata Yesus ini menggambarkan apa yang terjadi dalam kehidupan kita setiap hari. Dalam dunia flora, dunia tumbuh-tumbuhan, biji, baik biji gandum, biji jagung, biji padi, atau berbagai macam bentuk tumbuh-tumbuhan, memang harus jatuh dari pohonnya, kemudian masuk ke dalam tanah, membelah dirinya, merusak dirinya sendiri, baru bisa berkecambah, menumbuhkan akar, bertumbuh dan menghasilkan buah yang lebat. Kalau ia tidak jatuh, ia tinggal sebiji saja, ia tidak akan bertumbuh dan berkembang, tidak menghasilkan apa-apa. Satu harus mati untuk menghasilkan banyak buah. Ini hukum alam. Demikian juga dalam dunia fauna, dunia binatang. Dikatakan bahwa seekor laba-laba jantan sesudah mengawini betinanya akan memberikan dirinya untuk disengat sampai mati oleh si betina. Mengapa? Bangkai laba-laba itu kemudian menjadi bahan makanan bagi anak laba-laba yang setelah menetas dan kemudian harus mencari makan. Satu harus mati supaya yang lain mendapatkan kehidupan. Dan tentu saja cerita yang banyak beredar dalam kehidupan gereja, para spiritualis biasanya mengambil perumpamaan atau cerita dari seekor burung pelikan. Pada saat-saat sulit mendapat rezeki, mendapatkan makanan, induk burung pelikan itu sering mematuk dadanya sendiri, merobek dadanya, dan dari dadanya itu keluar darah. Dan darah itu menjadi sumber kehidupan, menjadi penyambung hidup bagi anak-anak burung pelikan di masa-masa sulit. Kalau Bapak Ibu punya kesempatan, nanti setelah misa silakan membuka website Keuskupan Agung Semarang. Tongkat Gembala Uskup Agung Semarang itu bersimbolkan burung pelikan dengan 3 ekor anaknya yang sedang mematuk dadanya. Tesis yang sama terulang kembali, satu harus mati untuk menghasilkan kehidupan bagi yang lain. Saudari-saudara yang terkasih, demikian pula dalam dunia manusia. Manusia itu dilahirkan, bertumbuh dan berkembang karena ada pengorbanan dari manusia yang lain. Seorang anak bertumbuh dan berkembang dari pengorbanan orang tuanya. Seorang anak bertumbuh dan berkembang, manusia bertumbuh dan berkembang karena ada pengorbanan saudari atau saudara, kenalan, sahabat atau teman. Secara sangat sederhana, kita ini hidup, kita ini bertumbuh karena ada orang lain yang mau berkorban untuk kita. Dalam bacaan Injil hari ini, ketika Yesus berbicara tentang biji gandum yang harus mati untuk menghasilkan banyak buah, ia sebenarnya berbicara tentang dirinya sendiri. Dialah biji gandum yang harus jatuh itu. Dialah yang harus mati supaya kita dapat hidup. Minggu depan kita memasuki Minggu Palma. Pekan suci dibuka dengan perayaan Minggu Palma. Dan dalam bacaan Injil Minggu Palma, juga dalam bacaan Injil Jumat Agung, atau yang kita kenal dengan Pasio, kisah sengsara. Di sana akan kita dengarkan bagaimana imam besar Yahudi berkata, lebih baik satu orang mati untuk seluruh bangsa. Dan ini menjadi sebuah
keputusan yang harus dijalani oleh Yesus dengan mati di salib. Lalu ketika Yesus sudah tergantung di salib, seorang serdadu Romawi yang dalam tradisi gereja dikenal dengan nama Longinus, dia menikam lambung Yesus dan dari lambungnya mengalirlah air serta darah. Air dan darah Yesus itulah yang kemudian menjadi sumber kehidupan bagi kita. Saat Yesus wafat di kayu salib, saat ia dimakamkan, ia menjadi biji gandum yang mati. Dan saat ia bangkit, ia menjadi biji gandum yang bertumbuh dan berkembang, memberikan kehidupan bagi semua orang, bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dan inilah yang sebenarnya setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita merayakan pengorbanan Tuhan. Roti Ekaristi yang dipecah-pecah untuk kita, yang kita santap, yang kita terima dengan menjawab amin, menjadi sumber keselamatan, sumber kehidupan untuk jiwa, untuk kehidupan kita kini dan kelak. Saudari dan saudara yang terkasih, yang namanya pengorbanan, yang namanya penderitaan, sengsara dan kematian Yesus melalui peristiwa salibnya mendapatkan arti baru. Orang Yahudi mengatakan bahwa salib itu kebodohan. Orang Romawi mengatakan bahwa salib itu penghinaan. Tetapi itulah paradoks salib. Antitesis dari sebuah pengorbanan dan penderitaan. Mengapa justru menyelamatkan manusia harus melalui salib? Kenapa tidak menjadi seperti yang ada dalam film-film superhero? Tidak seperti Kapten Amerika, Superman, Wonder Woman dan lain sebagainya. Mengapa keselamatan kita harus meminjam istilah film yang lagi viral? Agak lain. Tetapi itulah jalan yang ditempuh oleh Tuhan untuk menyelamatkan kita. Tidak ada keselamatan yang dapat dilalui dengan jalan pintas. Tidak ada keselamatan yang dapat diperoleh tanpa usaha dan pengorbanan. Bapak Ibu ketika mau masuk Katolik itu sudah merupakan sebuah usaha untuk mengorbankan diri, menyangkal diri, harus belajar ini, harus belajar itu. Itu adalah bagian dari mengorbankan diri, menyangkal diri. Kita mengikuti jalan yang sudah dibuat oleh Yesus terlebih dahulu. Tentu saja mungkin kita tidak akan disalib. Kita tidak mungkin dipukul, dihantam, dicaci, dimaki, diludahi seperti yang dialami Tuhan. Namun pasti di antara kita semua pernah mengalami yang namanya penderitaan, yang namanya pengorbanan. Dan melalui jalan itu, kalau kita sungguh-sungguh percaya, kita mempersembahkannya kepada Allah sebagai bentuk pengorbanan kita, bentuk kita mengambil bagian dalam jalan salib Tuhan. Kita semua punya salib, ya, minimal salib di rosario, salib di mobil, salib di rumah. Tetapi yang paling konkret, setiap dari kita punya salib kehidupan. Mungkin ada yang ringan-ringan saja, ada yang berat. Tetapi itulah yang harus kita pikul. Dan untuk bisa memikul salib kita harus sampai pada yang namanya sadar bahwa kita perlu berkorban. Dalam bahasa Inggris pengorbanan disebut sacrifice. Dari bahasa Latin sacer dan fecit. Sacer itu artinya yang sakral, yang kudus. Fecit itu berbuat. Maka ketika kita berkorban sebenarnya kita melakukan sesuatu yang sakral, sesuatu yang baik, sesuatu yang mulia. Dan itulah kita diundang untuk berani berkorban. Baik untuk keluarga kita, baik untuk masyarakat kita, untuk sesama kita, dan terutama dalam masa Prapaskah ini kita diundang berkorban untuk bumi yang lebih baik, bumi yang lebih sehat. Mungkin Bapak Ibu saudari-saudara yang terkasih tidak menyadari bahwa ada pengorbanan-pengorbanan kecil yang Anda buat dalam kehidupan harian. Seorang suami mungkin dia memikul salibnya dengan tabah dan sabar menghadapi istrinya yang cerewet. Seorang istri mungkin tabah dan sabar
memikul salibnya ketika menghadapi suaminya yang aduhai bukan main. Seorang tua mungkin memikul salibnya ketika menghadapi anaknya yang liwat kepala batunya. Talewa-lewa. Ya mungkin juga seorang anak memikul salibnya, menyangkal diri dan mengorbankan dirinya untuk mengikuti kemauan orang tuanya. Dalam hidup perkawinan mungkin Bapak Ibu pernah dengar, ya, ada banyak bentuk salib. Waktu mau tunangan, apa yang dipasang? Engagement ring. Waktu menikah, wedding ring. 5 tahun menikah, suffering. Ya. 10 tahun menikah, kering. Tetapi itulah salib, itulah pengorbanan. Maka saudari dan saudara yang terkasih, jangan takut untuk berkorban. Orang beriman tidak akan pernah rugi kalau dia berkorban dengan penuh cinta, dengan penuh ketulusan. Pengorbanan kita sekecil apapun akan berarti bagi mereka yang membutuhkan. Silakan dicek dalam teks Jalan Salib, buku Madabak. Maka jangan takut berkorban, jangan takut untuk memberikan apa yang ada pada diri kita, terutama untuk mereka yang membutuhkan, mereka yang berkekurangan. Mudah-mudahan pertobatan kita, pengorbanan kita, penderitaan kita berkenan kepada Allah, supaya kalau tiba saatnya nanti kita boleh merayakan Paskah dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati kita. Saudari dan saudara, marilah bersama-sama kita menyegarkan ikrar pembaptisan kita dengan berdoa. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Marilah berdoa kepada Allah Bapa agar dianugerahi keberanian Kristus untuk menghadapi hidup dengan masalah-masalahnya, bahkan untuk menghadapi kematian demi kehidupan dan perkembangan bagi diri kita sendiri dan sesama manusia. Marilah mengatakan kepadanya, Tuhan, jadikanlah kami pembawa kasih-Mu. Tuhan, jadikanlah kami pembawa kasih-Mu. Bagi gereja yang menghadapi tuntutan untuk menyembuhkan dan memperbarui masyarakat kita yang sakit, ya Bapa, semoga gereja sanggup melaksanakan panggilannya terhadap masyarakat kami tanpa membiarkan diri terbawa oleh kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami pembawa kasih-Mu. Bagi kita sendiri serta saudara-saudari kita sebangsa, ya Bapa, semoga di tengah-tengah kegoncangan zaman ini, kami belajar menyisihkan kepentingan diri yang sempit demi keadilan dan persaudaraan bagi seluruh bangsa. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami pembawa kasih-Mu. Bagi saudara-saudari kita yang miskin dan menderita, bagi para korban ketidakadilan dan pemerasan, bagi mereka yang terlupakan dan putus asa. Ya Bapa, semoga kami menunjukkan pengertian bagi mereka yang menderita dan ikut mencari daya upaya untuk meringankan beban mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan.
Tuhan, jadikanlah kami pembawa kasih-Mu. Bagi mereka yang hidup dalam ketakutan, bagi mereka yang tidak berharap lagi pada orang lain, bagi mereka yang takut meninggal dunia. Ya Bapa, semoga lewat kami, Engkau memulihkan harapan mereka atas hidup dan kasih. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami pembawa kasih-Mu. Bagi umat di paroki kita, serta umat paroki-paroki lain. Ya Bapa, semoga kami semua menyadari makna dan harga penderitaan, serta pengorbanan yang diterima dengan rela demi sesama manusia. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami pembawa kasih-Mu. Bagi para saudari yang merayakan ulang tahun pada hari ini, Pastor Martinus Solon, Pastor Yeremias Doki, dan Christian Ko. Ya Bapa, semoga saudari dan saudara yang merayakan syukur atas anugerah pertambahan usia pada hari ini, senantiasa Engkau limpahi dengan berkat dan rahmat yang mereka butuhkan. Kami mohon semoga Engkau menganugerahkan kesehatan, jiwa dan raga, semangat, sukacita dan kegembiraan dalam hari-hari hidup mereka. Semoga mereka boleh meneladan semangat pengorbanan putra-Mu, agar mereka pun tampil sebagai saksi-saksi Injil, sebagai pembawa kabar gembira dalam hidup setiap hari bersama dengan keluarga, bersama dengan umat yang digembalakan. Dan semoga Pastor Martin yang sedang dalam perawatan boleh Engkau beri kesembuhan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami pembawa kasih-Mu. Bagi mereka yang telah meninggal dunia yang kami bawa dalam perayaan ini, Maria Bernadette Sauda Tahir, Gojohan Haryadi, Stefanus Asis Tahir, Fransiskus Asisi Cahyadi Wijaya, Mutahir, Amelia Oe, Mikael Goce Kim, Phung Bocing, Chin Indri Tanwil, Paulus Yap Lieng Hing, Maria Angelika Tanwil, Yosef Ruby Fonda, dan Ibu Selvia Leongadi, maupun siapa saja sanak keluarga kami yang telah meninggal dunia. Ya Bapa, oleh karena sengsara wafat dan kebangkitan Kristus Putra-Mu, sudilah Engkau menganugerahkan keselamatan, kebahagiaan kekal bagi para saudari dan saudara yang telah Engkau panggil, yang kami persembahkan dalam Ekaristi ini. Terimalah mereka dalam keabadian, ampunilah kelemahan, kekurangan dan dosa-dosa mereka. Semoga mereka menjadi pendoa bagi kami yang bersiarah di dunia ini. Dan bagi keluarga yang ditinggalkan, sudilah Engkau menguatkan iman, menumbuhkan pengharapan, serta meningkatkan kasih mereka kepadamu dalam pesiarahan hidup mereka setiap hari. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami pembawa kasih-Mu. Saudari dan saudara, mari kita mempersembahkan doa-doa pribadi dalam hati kita masing-masing. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami pembawa kasih-Mu. Allah Bapa kami, begitu sukar bagi kami untuk hidup bukan bagi diri kami sendiri, melainkan bagi orang lain, karena kami takut berkorban. Buatlah kasih kami cukup kuat untuk tidak menarik batas-batas dan untuk menerima resiko cinta kasih, berkat kekuatan Dia yang telah menunjukkan jalan yang harus kami tempuh, yakni Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Datanglah di sisiku, di
Tuhan cahaya hidupku, hati sepi ku sendiri, tiada kawan, tiada cinta dalam hati. Datanglah di sisiku, datanglah di sisiku. Padam suram semangat hidupku, tantanganku, rintanganku, tiada tahan ku menyangga dan memikulnya. Datanglah di sisiku, daku ingat padamu, yang sengsara di taman zaitun. Dosa dunia yang kau sanggah dalam membela manusia durhaka dan murka. Daku ingat padamu. Berdoalah saudari dan saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa kami yang Maha Kudus, terimalah persembahan kami ini dan jadikanlah sebagai sarana untuk memperbarui perjanjian-Mu dengan kami, yaitu tubuh dan darah Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab Engkau memperkenankan umat-Mu menantikan misteri Paskah setiap tahun dalam sukacita, dengan budi yang dimurnikan, supaya dengan lebih bersemangat mereka mengambil bagian dalam ibadah suci dan karya kasih, dan dengan lebih sering menerima sakramen-sakramen yang membuat mereka lahir kembali, mereka diantar sampai pada kepenuhan rahmat sebagai anak-anak-Mu. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu.
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Maka Tuhan, sambil mengenangkan sengsara Putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gereja-Mu dan indahkanlah korban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah Putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang bersiarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu, Paus kami Fransiskus, Uskup kami Yohanes, Uskup Koadjutor kami Fransiskus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagimu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudari-saudara kami yang telah meninggal, dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap
Di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari setiap gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku Kutinggalkan bagimu, damai-Ku Kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Marilah kita saling memberikan salam damai. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami.
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
kami memohon. Allah Maha Rahim, sudi tiliklah susah jiwa kami, dan hapuskanlah segala salahnya. Sudilah ya Tuhan, ampuni kami, lihatlah kami bertobat. Marilah kita berdoa. Ya Allah, sumber kehidupan sejati, kami bersyukur atas roti kehidupan yang telah kami terima sebagai bekal perjalanan hidup kami menuju kepadamu. Semoga kami terdorong untuk berani berkorban untuk kesejahteraan bersama berkat pengorbanan putramu yang kami rayakan ini, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Mohon perhatian umat untuk pengumuman gereja Minggu 17 Maret 2024. 1. Pengumuman kolekte. Kolekte gereja Sabtu Minggu 9 dan 10 Maret 2024 sebesar Rp18.900.000. Sumbangan pemeliharaan gereja sebesar Rp12.485.000. Aksi puasa pembangunan sebesar Rp12.411.000. Kolekte misa dan jalan salib sebesar Rp3.158.000. 2. Khusus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 20 atau 8 malam di aula lantai 1. 3. Jadwal Pekan Suci 2024. Ibadat dan penerimaan sakramen tobat dilaksanakan pada hari Senin 18 Maret 2024 pukul 5 sore. Misa Minggu Palma. Misa Sabtu 23 Maret 2024 pukul 6 sore. Misa hari Minggu 24 Maret 2024, yang pertama pukul 6.30 pagi, yang kedua pukul 9.30 pagi, dan yang ketiga pukul 5 sore. Misa Kamis Putih 28 Maret 2024, yang pertama pukul 4 sore, yang kedua pukul 7 malam. Ibadat Jumat Agung 29 Maret 2024, yang pertama pukul 2.30 sore, dan yang kedua pukul 6.30 malam. Misa Sabtu Vigili 30 Maret 2024 dilaksanakan hanya satu kali, yaitu pukul 6.30. Misa Minggu Paskah 31 Maret 2024, yang pertama pukul 8 pagi dan yang kedua pukul 5 sore. 4. Sehubungan dengan perayaan Pekan Suci, tim dekorasi Paroki Kristus Raja Andalas sangat mengharapkan dukungan serta partisipasi umat dalam memberikan bantuan berupa sumbangan, baik sumbangan bunga maupun sumbangan dana, untuk persiapan perayaan Pekan Suci yang akan dimulai dengan Minggu Palma sampai dengan Minggu Paskah. Adapun bagi umat yang ingin berpartisipasi, dapat menghubungi Ibu Meike Mokalu dan Ibu Selvia Chandra dengan nomor yang tertera. 5. Tambahan pengumuman, umat dihimbau menggunakan kendaraan umum atau kendaraan online pada saat perayaan Pekan Suci, khususnya Jumat Agung dan Sabtu Suci, karena basement tidak akan digunakan untuk tempat parkir. Untuk info selengkapnya dapat dilihat di papan pengumuman. Terima kasih. Bapak Ibu Saudari-saudara, terima kasih untuk kehadiran kita, terima kasih untuk partisipasi aktif dalam perayaan ini. Terima kasih pula untuk semua yang telah mengambil bagian dalam perayaan Ekaristi ini, melayani Tuhan, melayani umatnya. Semoga persembahan pengorbanan kita berkenan kepada Allah.
Dan mari kita menutup perayaan ini dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Tuhan kami mohon, limpahkanlah dengan murah hati pengampunan dan damai kepada umat beriman-Mu, supaya dengan cara yang sama mereka dibersihkan dari segala kehinaan dan melayani Engkau dengan hati yang tulus, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, turun atas saudara dan menetap senantiasa. Saudara-saudari, pergilah dalam damai, syukur kepada